kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik dan santai bersama dengan alumni dari Universitas Dian Nuswantara. Dan hari ini aku Aulia Salsa nggak sendirian karena aku akan ditemenin oleh Halo Dinusian, aku Raja sebagai Duta Evika 2025 yang akan menemani Kak Aulia di podcast Cerita Alumni hari ini. Iya, dan di sini ada Raja yang akan menjadi co-host bersama aku di Cerita Alumni, dan sudah hadir juga di sini ada Kak Maheswara Atalah Wijanarko. Ya, Halo benar. Kak. Halo Kak. Ya. Halo, ini Kak Mahes ini angkatan 2018. Iya, Dulu saya di Udinus jurusan Teknik informatika. Informatika. Iya, benar Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kakaknya nih, gimana Baik, kabarnya? alhamdulillah semangat banget ini. Semangat banget. Ini kakaknya habis datang dari mana Kak? Eh, tadi habis dari kantor langsung ke sini. Oke, Iya. langsung dari Langsung. kantor. Iya. Nah ini Kak Mahes kan sebagai tenaga IT nih Kak, Iya. di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hmm. Nah ini kira-kira mungkin bisa diceritakan tanggung jawab dan peran dari tenaga IT di Dinas Kesehatan Kota Semarang ini seperti apa Kak? Oke, kalau untuk tanggung jawab dan peran ya sebagai tim IT di sini tuh saya tuh sebenarnya lebih ke arah website, web development. Jadi kalau misalnya ada sistem baru atau ada program baru dari pemerintah, itu biasanya kami dari tim IT itu yang membuat sistemnya, dan biasanya itu berbasis website. Terus kalau tanggung jawab lainnya tuh biasanya dari sistem lama, misal ada kerusakan sistem atau ada bug nih. Misal dari sistem yang lama tuh misalnya Simpos, sistem informasi puskesmas. Itu kan project dari turunan ya, dari Iya. turunan. Nah, itu biasanya kan ada bug-bug, itu biasanya kami juga. Terus kalau misalnya ada jaringan juga, jaringan ada error atau apa, ada server yang error. Soalnya kan di masing-masing puskesmas nih ada server. Jadi Iya. di Semarang itu kan ada 40 puskesmas. Setiap puskesmas itu punya 40 server. Jadi masing-masing satu server. Masing-masing satu Ya, server jadi kita berarti. juga monitoring setiap servernya itu. Iya, Oke. seperti itu. Itu ada pusatnya nggak sih Mas berarti? Nggak ada, cuman kami biasanya narik data itu per bulan ya, soalnya nggak bisa langsung setiap hari. Jadi ada sistemnya, per bulan itu kita narik dari 40 puskesmas jadiin satu. Jadi satu berarti sistem. itu rekapannya per bulan. Iya, rekapannya per bulan. Iya. Nah ini awal mula bisa bekerja sebagai tenaga IT di Dinas Kesehatan Kota Semarang ini seperti apa Mas? Awal mula ya, jadi mungkin sebelum masuk ke Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau awal mula itu setelah lulus itu ya seperti biasa ya pada umumnya, kan bingung mau kerja apa ini, profesinya apa sebenarnya kan. Ya bingung ya, soalnya dari loker-loker yang ada itu kan butuh pengalaman kerja ini, lalu skillnya harus ini, harus banyak skill. Terus ya pernah sempat down juga sih, down juga karena skill yang dibutuhkan itu kan banyak kayak. Terus langsung sempat pingin pindah haluan juga, misal soalnya dulu juga suka desain gitu. Ya desain, jadi jadi sekalian belajar IT juga belajar desain juga. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya dapat yang IT di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ya, jadi gitu. Berarti gimana nih Mas? Berarti perlu proses yang lumayan ya, habis lulus gitu. Habis lulus. Jadi nggak langsung dapat kan. Itu nunggu sekitar berapa lama ya? 4 bulanan udah dapat. Tapi cepet sih Mas. 4 bulanan iya. Dari lulus kuliah. Iya, dari lulus itu. Lulus kan 2022 Agustus itu langsung coba cari kerja lah kemana. Sudah sempat sampai tes wawancara gitu-gitu, kan gagal. Coba lagi. Gak nyerah ya Mas. Iya, tetap jangan nyerah. Ya akhirnya nah dapat. ini kira-kira di tim ini kan pasti ada timnya ya. Iya benar. IT-nya sendiri. Iya. Nah itu kira-kira ada berapa orang. Mas? Iya di timnya ini. Kalau orang nih sebenarnya ya mungkin sekitar 7 ya. Jadi kayak kepala timnya, tim, terus langsung ada yang sebagai apa ya namanya, dia yang sebagai orang awamnya nih buat penilaian sistem. Misal sistemnya ini ya testing sebagai point of view-nya orang awam. Ini misal kurang ini lah itu. Terus kalau yang coding website itu ada 3
tiga full stack itu semua. Jadi dari database, database itu front end, back end itu biasanya bertiga. Kadang juga saling bantu lah. Kadang, tapi biasanya per project itu satu orang satu. Oh, kalau ada project itu satu orang satu. Biasanya satu orang satu. Tapi kalau ya saling bantu juga sih. Kadang-kadang juga front end back end dipisah atau apa. Terus ada juga satu analis. Jadi kan data kesehatan itu kan ada banyak kan. Kalau misalnya butuh prediksi atau apa-apa nanti ada teman juga. Terus ada juga jaringan yang biasanya kan ya jaringan itu ada satu. Jadi dia kan ini internetnya down apa-apa, puskesmas kan biasanya seperti itu kondisi di lapangannya. Nanti kita bantu monitoring lewat sini juga bisa di remote atau enggak kalau misalnya butuh ke lapangan juga nanti kita ke lapangan. Oh, berarti fleksibel ya kalau ya fleksibel. Kendala-kendalanya sendiri bisa secara remote, bisa secara offline. Soalnya kan di puskesmas itu kan enggak semuanya punya IT juga. Jadi ketergantungan sama kita juga. Oh gitu. Karena ahli. Karena yang ahlinya di teman saya. Ahlinya di teman saya yang jaringan itu ya. Berarti ini tetap ada pembagian tugasnya masing-masing. Iya, tetap ada. Dan itu beda-beda juga ya? Iya, beda. Kalau jam kerjanya sendiri? Kalau jam kerja ya, kalau hari Senin itu jam 7 sampai jam 4. Jam 4 ya. Terus kalau hari Jumat itu jam 7 itu kita senam dulu. Senam setiap Jumat itu senam sampai jam 8. Kalau pulang sampai jam 2 biasanya. Jam 2. Oke, boleh nanya nggak sih Mas, kalau Masnya kan sebagai ini ya full stack developer, full stack. Nah, tadi di jam kerja tersebut jam 7 sampai jam 4 itu sempat ada jam-jam di luar jam kerja gitu mungkin pas servernya down atau gimana? Kak itu sebenarnya setiap hari setiap hari jadi gak bantu ya. Jadi ini kan sebenarnya jam kerja kan sampai Jumat. Tapi hari Sabtu itu kan puskesmas juga ada pelayanan. Kalau puskesmas tuh sampai Sabtu pelayanannya. Jadi ya kita hari Sabtu ya tetap siap siaga di rumah ya. WFA di rumah. Misalnya ada error apa-apa nanti kita juga bantulah. Tadi kan Mas Mas bilang kalau misalnya ada sistem remote juga ya. Iya, di remote. Misalnya ada kendala bisa di bisa di remote. Nah, ini untuk selama jam kerja ini kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan yang Mas Mais rasakan nih saat bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, ini nanti bisa diceritakan di segmen selanjutnya. Untuk Dinusian ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Hai Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Nah tadi aku udah sampaikan pertanyaan tapi belum kejawab nih sama Mas Mahes tentang tantangan saat bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang di jam-jam kerja ini kan pasti ada nih hal-hal yang menantang apalagi jurusan IT ya ini ya. Gimana nih Mas? Kalau tantangan ya karena ini kan di Dinas Kesehatan ya. Jadi banyak istilah-istilah baru tentang kesehatan. Jadi kan kita harus belajar juga ya penyesuaian ada ICD-10, ada ICD-9 itu apa. Jadi kita kan juga harus belajar tentang itu. Terus lalu kalau buat sistem kan juga kita harus punya point of view dari penggunanya ya. Misal kita jadi dokter atau kita kan jadi punya pandangan seperti itu. Kalau tantangan sih sebenarnya seperti itu sih. Jadi kita harus banyak belajar tentang istilah-istilah kesehatan seperti itu. Jadi ada yang membedakan ya. Yang baru yang memang harus dipelajari lagi nih. Kan kalau saya kan IT kan awam banget nih tentang kesehatan kan. harus belajar. Oke. Nah, ini kita bakal flashback ke masa-masa kuliah dulu nih, Mas Mais. Kira-kira dulu pas perkuliahan ini kan pasti ada materi-materi yang dipelajari. Nah, dari materi-materi yang dipelajari ini relevan tidak Mas sama pekerjaan yang sekarang Mas Mais lakukan ini? Kalau materi ya sangat relevan ya karena dulu kan ada tentang web development, terus ada tentang database, ada AI. Itu sebenarnya sangat berguna ya
di pekerjaan Pekerjaan sekarang. Jadi sekarang. memang perlu dasarnya dulu. Emang dulu kan nggak selengkap yang sekarang ya. Iya. Dulu kan Iya. kalau dulu kan hanya apa ya, teori tapi tetap tetap perlu dasar-dasar tersebut. Jadi ya untuk implementasinya sekarang jadi ya tetap perlu dasar-dasar yang tadi Terpakai ya Mas tetap ya? terpakai. Terus Jadi nggak sia-sia. ada ini nggak Mas, mata kuliah paling favorit nih yang kepake banget di Favorit, dinas oke. kesehatan Iya. ini? Kalau favorit sebenarnya tuh mobile ya. Tapi kalau di Mobile. kalau di dinas kesehatan saya sih lebih ke arah website. Jadi ya website sih sebenarnya website. Kalau favorit sebenarnya dulu mobile IoT dulu sempat IoT. buat IoT sederhana seperti itu. Iya. IoT itu berarti IoT. kayak alat Alat gitu ya, alat. ya. Kalau dulu tuh sempat buat pakan ikan otomatis gitu. Pakan ikan Jadi otomatis. ya setiap jadi triggernya tuh pakai Telegram. Jadi dari Telegram itu kita klik send, nanti baru buka pakan ikannya. Pakan ikannya nanti buka. Jadi makanannya turun lah kembangannya. Oh, itu untuk salah satu project Timingnya. mata Iya, kuliah. mata kuliah. Oke. Ada istilah makanan-makanannya gitu juga ya Mas? Makan ikan otomatis kalau dulu. Itu project sederhana. Iya. Oke. Nah, dari hal-hal itu sendiri nih pasti kan ada pengalaman-pengalaman juga yang paling berkesan saat kuliah ini apa Mas? Ya itu sih, karena dulu suka IoT, ya itu salah satu yang berkesan sih. Soalnya dulu kan juga benar-benar awam nih, kan nggak tahu apa-apa, terus belajar sama teman, belajar tentang IoT lah gampangannya. Belajar nggak tentang coding, tentang alat juga. Ya dengan teman-teman itu yang paling seru sih Asiknya sebenarnya. sama teman-teman Asiknya gitu sama ya, Mas? teman-teman ya. Oh, berarti kalau misalnya dulu ini memang udah tertarik di Iya. IT berarti Mas? Iya benar. Kalau dari dulu sebenarnya ya tertarik sih, tapi waktu awal-awal memang nggak terlalu tertarik. Ya akhirnya gitu. agak akhir-akhiran saja sih sebenarnya. Waktu COVID sebenarnya. COVID itu mulai tertarik. Soalnya kan memang waktu semester awal itu kan memang pelajarannya kan matematika banget nih. Oh iya. Iya kan, matematika. Iya hitung-hitungan kan kalkulus, fisika betul. kayak gitu. Jadi ini buat apa? Ternyata di semester akhirnya kan kayak buat website, terus IoT, itu baru mulai serunya sih. Mulai seru di bidang perkodingan. Iya, perkodingan ya. Oh, berarti dulu kan ini kan Mas Mais angkatan 2018. 2018. Sempat berarti sempat online ya Mas Iya. pembelajarannya? Jadi tuh 2018 offline, 2019 offline, itu ingat banget waktu itu tuh mau UAS atau apa gitu di lab komputer. Terus akhirnya diliburkan, katanya 2 minggu kan, 2 minggu terus sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Berarti pas semester akhir. Iya, semester akhir. Baru offline gitu ya? Enggak, malah sampai wisuda pun juga masih pembatasan itu sih. Oh, nah ini kan jurusan teknik informatika. Pasti kan juga ada prakteknya. Nah, saat itu Mas prakteknya bagaimana itu? Ya, untungnya kalau IT kan yang penting kelihatan proyeknya ya. Jadi nggak harus praktek langsung di lapangan. Jadi yang penting kan misalnya website. Website itu kan bisa dilihat di manapun kan, ya kan. Jadi nggak ya secara virtual kan. Jadi nggak harus di tempat langsung gitu. Kalau IT seperti itu sih. Nah ini kan pasti ada momen-momen nih, momen-momen saat masa kuliah. Kira-kira momen apa sih yang Mas Mai sendiri sampai sekarang nggak bisa lupa ini Mas? Kira-kira apa? Kalau momen waktu kuliah tuh ya mungkin waktu magang ya. Jadi waktu itu kan pernah magang di dinas Disporapar Jateng. Itu kami berempat itu membuat suatu aplikasinya tuh tentang bracket. Jadi versus, jadi kayak misal si A lawan si B, nanti ada skornya berapa, skornya 1-0 apa-apa. Jadi kita buat bracketnya itu. Sebenarnya yang seru di situ sih waktu magang. Mobile. Iya, mobile. Project waktu magangnya. Waktu magang ya. Oh, ada magang juga tapi sempat. Iya, sempat magang. Iya, pernah sempat. Oh, berapa lama itu? Magang itu 2 bulan ya, 2 bulan ya. Oh, magangnya 2 bulan. 2 bulan. Walaupun perkuliahannya sempat Iya, online, tapi tetap magang. Tetap waktu itu tetap magang. Iya, tetap magang itu. Tetap magang. Ini kan mata kuliahnya banyak ya Mas, tentunya di teknik informatika. Kalau mata kuliah yang paling suka banget ada nggak Mas?
paling suka ya. Sebenarnya dulu waktu awal ya suka matematika sih, cuman akhir-akhir Suka ya matematika cukup wow ya. Wow. Suka matematika. ya matematika. Tapi waktu ada website terus database itu mulai suka itu sih, website, database, IoT itu. Setelah mempelajari dengan berjalannya waktu akhirnya tertarik, mulai fun gitu ya dengan. Kalau waktu awal emang matematika sih yang paling seru. Cuman kalau yang coding itu kan masih apa ya, masih biasa banget gitu loh. Kayak dasar banget. Jadi kayak sistem looping apa-apa itu kan dasar. Jadi kurang gitu apa ya, tertarik. Kurang menantang gitu ya. Setahu saya tuh kalau semester awal C++. Iya, C++. Apa itu C++? Bahasa pemrograman. Agak asing ya banyak. Iya. Gini Mas, kalau waktu mulai tertarik itu kan belajar web dan sebagainya itu karena Masnya sekarang kan full stack. Nah, kalau pas zaman kuliah itu Masnya front end atau back end, Mas? Full stack juga. Waduh, jadi langsung pengen buat project kan. Waktu itu ada tugas web development ya. Lalu buat project itu, project pertama kayak sewa mobil gitulah. Jadi langsung ya belajar database-nya seperti apa, front end, back end. Jadi langsung full stack biasanya. Dan susahnya kan dulu kan online ya. Jadi agak susah ya kalau tanya teman. Jadi ya itu belajar sendiri akhirnya. Otodidak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa diselesain sendiri, terus itu tuh ada nikmat tersendiri lah. Jadi enaknya di situ ya, menyelesaikan error nih. Ya, mulai sukanya tuh dari situ sih, menyelesaikan errornya. Oke, nah di Nusian ini kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, dan Mas Mahes akan membagikan inspirasinya juga tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, masih bersama aku Aulia Salsa dan juga Raja di sini di Cerita Alumni. Nah, Kak, ini enaknya manggilnya Kak Mahes atau Mas Mahes nih? Dari tadi saya terbolak-balik ya kan. Terserah, biasanya sih Mas. Mas ya. Kan kita Mas aja. Semarang ya. Iya, Semarang. Mas Mahes aja. Nah, Mas Mahes ini kira-kira di TI atau IT nih ya, IT khususnya di IT Dinas Kesehatan Kota Semarang ya, ini sekarang bekerja di situ. Kira-kira tantangan digitalisasi mungkin untuk layanan kesehatan nih ke depannya ini seperti apa kalau dari Mas Mahes? Tantangan ya, karena ini kan ada AI ya, ada AI, terus mungkin tantangannya untuk di kesehatan itu kita harus bisa memakai AI tersebut. Ya meskipun bukan sebagai pengambilan keputusan ya. Misalnya dokter, ya nggak mungkin dia pakai ChatGPT untuk ya kan nggak mungkin. Jadi tetap AI itu membantu, tapi tetap untuk pengambilan keputusan tetap di kita. Jadi kalau untuk kedepannya ya kita harus memanfaatkan AI tersebut sih. Kalau dari saya seperti itu. Tetap menyesuaikan tetap perkembangan zaman juga ya, Mas, seperti apa gitu. Tetap belajar walaupun kan nggak mungkin juga dokter apa perawat itu kan menghafal semua rumus atau istilah-istilah medis itu kan juga susah juga ya. Jadi tetap perlu, kalau menurut saya tetap perlu bantuan AI tersebut. Kalau dari saya seperti apalagi semakin hari kan kayak kebutuhannya semakin banyak gitu. Iya, benar. Jadi kita tetap kalau manual kan juga agak effort aja ya. Iya, perlu bantuan robot lah untuk memudahkan pekerjaan. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini kebiasaan mungkin yang harus disiapkan kira-kira saat menjadi mahasiswa. Kalau dari Mas Mahes bagaimana, Mas? Pertama mungkin teman ya. Kayaknya harus cari teman yang relasi yang dia juga apa ya. Kalau misalnya kita ajak ngobrol itu tentang coding itu juga dia bisa apa ya, saling timbal balik lah gampangnya, nyambung ya, sefrekuensi. Mungkin dari teman dulu kita harus cari teman yang ya setidaknya dia bisa kita ajak kerjasama gitu. Ya mungkin seperti itu sih.
Kebiasaannya dari Mas Mahes ini membangun relasi. Bangun relasi dulu, terus nanti tetap kalian juga harus tetap belajar sih. Jadi walaupun dari dosen itu nggak memberikan materi tersebut, tapi kita juga tetap harus cari-cari di YouTube lah misalnya. Kan sekarang karena kan sekarang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari digitalisasi sekarang ini. Kalau dulu kan saya lihatnya YouTube India gitu kan banyak ya. Tutor IT kan biasanya India. Terus kalau dulu ada website namanya Stack Overflow, itu kalau misalnya ada error itu biasanya lewat situ. Nyarinya di situ. Apalagi sekarang gak cuma di kuliah aja Kak, kalau buat nyari ilmu ada bootcamp juga. Iya, ada bootcamp juga. Ada seminar-seminar. Lagi sekarang ada AI kan, ChatGPT gitu-gitu. Bisa belajar lewat AI. Lebih gampang. Mungkin boleh ini Mas dikasih buat teman-teman FIK di Nusian, terutama dari TI, pesan dan motivasinya buat kedepannya. Ya, kalau motivasi mungkin ya seperti tadi ya, kita haus akan ilmu sih sebenarnya. Meskipun kalian nggak tahu ini ilmu ini itu berguna apa enggak, kayak matematika itu apa sih sebenarnya, kita melajarinya itu untuk apa, tapi nanti kedepannya mungkin akan berguna sih sebenarnya. Iya, pasti akan kepakai. Dan jangan menyerah. Pastinya kalau misalnya error pasti kalian pasti ada jawabannya sebenarnya. Cuman kalian ya bisa tanya teman atau apa ya, kalau sekarang kan lebih gampang lagi tanya AI gitu-gitu. Ya sebenarnya jangan menyerah sih sebenarnya. Tetap semangat pasti nanti akan ada jawabannya. Jangan menyerah dan terus belajar. Ini dari Mas Mahes ya untuk di Nusian yang nonton cerita alumni hari ini. Terima kasih sekali Mas Mahes sudah membagikan inspirasinya dan ceritanya ini dari perkuliahan sampai berkarir di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai IT. Dan kita harus berpisah di sini. Mungkin next kita semoga ketemu lagi untuk membahas inspirasi dari Mas Mahes yang lebih luar biasa lagi. Dan aku Aulia Salsa dan juga aku Raja. Pamit undur diri. Terima kasih untuk di Nusian. Sampai jumpa di cerita alumni selanjutnya. Dadah.